Pesugihan Tuyul, Malam Tanpa Bayangan. Cerita horor sosial media berdasarkan kisah nyata yang berkembang di masyarakat. Malam Tanpa Bayangan. Di sebuah desa kecil di pinggiran Lombok Timur, ada sebuah rumah tua yang selalu menjadi bahan bisik-bisik warga. Rumah itu berdiri di ujung kebun pisang, catnya kusam, jendelanya selalu tertutup, dan anehnya, tidak pernah terdengar suara televisi ataupun tawa keluarga dari dalam rumah tersebut. Pemiliknya bernama Pak Rahman. Dulu, Pak Rahman hanyalah buruh bangunan biasa. Hidupnya sederhana, bahkan sering berutang di warung untuk membeli beras. Tapi semua berubah hanya dalam waktu beberapa bulan. Ia tiba-tiba membeli motor baru, merenovasi rumah, membeli sawah, bahkan sering membagi uang kepada tetangga. Awalnya warga mengira Pak Rahman mendapat warisan dari keluarganya di Kalimantan. Tapi lama-kelamaan, cerita lain mulai muncul. Kayaknya dia pelihara tuyul. Kalimat itu pertama kali muncul dari seorang ibu bernama Bu Ratih. Ia kehilangan uang 500.000 yang disimpan di bawah lemari. Anehnya, uang itu hilang tanpa jejak. Setelah kejadian itu, kehilangan uang mulai sering terjadi di desa tersebut. Ada yang kehilangan uang di dompet, ada yang uangnya hilang dari celengan. Bahkan seorang pedagang pasar mengaku uang hasil jualannya berkurang setiap malam. Yang paling aneh, uang yang hilang selalu pecahan kecil, 20.000, 50.000, 100.000, sedikit demi sedikit, seolah ada seseorang yang sengaja mengambil agar tidak terlalu disadari. Desas-desus tentang tuyul semakin kuat ketika seorang anak kecil bernama Fikri mengaku melihat makhluk botak kecil berlari di atap rumah Pak Rahman saat maghrib. Awalnya orang-orang menertawakan Fikri, tapi ekspresi ketakutan anak itu terlihat sangat nyata. Ada anak kecil, kepalanya botak, matanya merah, kata Fikri sambil menangis. Sejak saat itu, warga mulai menghindari rumah Pak Rahman. Kalau lewat depan rumahnya saat malam, orang-orang akan mempercepat langkah. Bahkan anak-anak dilarang bermain di dekat kebun pisang belakang rumah. Namun cerita menjadi semakin menyeramkan ketika Bu Ratih jatuh sakit secara misterius. Ia sering mengigau tengah malam. Kadang